Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafiz Rahmat Kurniawan dengan NPM 257820069 dari kelas DRI 1C. Nah, di sini saya akan membuat program yang dimana akan pemberian apa ya? Pemberian otomatisasi terhadap eh, hidroponik ini. Nanti setiap dia mengeluarkan kondisi seperti suhu di atas 25 atau kelembapan 70%, nanti dia akan membuat keputusan. Nah, di sini dari deskripsi kasusnya seperti Andi adalah mahasiswa yang sedang magang di Greenhouse Hidroponik Pintar. Greenhouse Hidroponik Pintar telah menggunakan sistem digital dalam melakukan pemantauan terhadap tumbuh kembang tanaman. Andi ditugaskan untuk memeriksakan suhu dan kelembapan tanaman setiap beberapa menit. Lalu tugas Anda adalah membantu Andi membuat sebuah program yang dapat mengambil keputusan otomatis. Nah, selain dapat mengambil keputusan otomatis, program diharapkan untuk terus berjalan sampai pengguna yang memilih berhenti. Nah, di sini kita akan membuat flow saja dulu pertama, karena kita akan membuat alur pemrogramannya. Nah, di sini kita akan membuat declare untuk menggabungkan variabel dari sini, kondisi suhu, kelembapan, dan keputusan. Kita masukkan kondisi suhu, kelembapan, keputusan. Lalu setelah itu kita akan membuat assign. Kenapa assign? Assign ini adalah sebuah sistem untuk membuat variabel tersebut dapat angka atau bisa membuat keputusan. Seperti sini keputusan variabel yang saya ambil, lalu expressionnya 0. Kita pakai 0. Oke. Nah, setelah ini kita akan buat output. Output untuk bagian awalnya ya. Sini. Maaf. Sini ada output. Outputnya sistem pemantauan hidroponik pintar. Nah, sini outputnya agar bisa menghasilkan. Lalu kita di sini menggunakan looping. Loopingnya while seperti di sini perintahnya. Selain dapat mengambil keputusan otomatis, program diharapkan untuk terus berjalan sampai pengguna yang berhenti. Nah, sini kita menggunakan while. Di sini dengan isi kita masukkan variabel yang sudah kita buat di assign dan di declare, yaitu keputusan sama dengan ini, sama artinya sama ya, sama dengan 0. Nah, lalu kita buat di sini input dan outputnya. Nah, kita buatkan output dulu untuk meminta memasukkan kondisi suhu. Nah, di sini kita masukkan output, masukkan kondisi suhu. Nah, di sini kita pakai satuan Celsius C agar lebih jelas. Oke, maaf. Oke, lalu kita buat input. Inputnya sudah kita declare di sini ya. Nih. Maaf, di sini. Jadi kita masukkan di sini kondisi suhu. Selesai. Kita buat juga output untuk kelembapannya. Output dan input. Output ini untuk mengeluarkan ya, menampilkan. Lalu untuk inputnya sendiri itu memasukkan angka yang perlu kita cek nantinya. Oke. Outputnya masukkan ke kelembapan. Satuannya kita pakai persen. Oke, lalu kita masukkan input untuk kelembapannya. Kelembapan. Sudah, lalu kita akan membuat kondisi seperti ini. Jika dia ada di suhu kurang dari 25 dan kelembapan lebih dari 70%, berarti keputusannya itu tanaman lembab, pemanas perlu dinyalakan. Kita akan buat semuanya ini. Oke. Di sini kita akan menambahkan if. If itu untuk menentukan ya, dia masuk ke kondisi yang seperti apa. Jadi di if pertama kita akan masukkan kondisi suhu kurang dari 25
Kenapa pakai N? N biar bisa menambahkan dua variabel dalam satu if gitu. Biasanya kalau menambahkan langsung seperti gini, kelembapan, dia biasanya nggak bisa. Jadi kita menggunakan N. N kelembapan lebih dari 70. Oke. Nah, di sini kita buat output. Output di sini keputusannya. Tanaman lembab, pemanas nyalakan. Jadi di sini kita tambahkan output, masukkan perintah yang ada di sini. Tanaman lembab, pemanas dinyalakan. Oke. Nah, di sini kita buat kondisi yang kedua. Di rentang 25 hingga 30 dan 50 hingga 70 itu kondisinya optimal. Jadi di sini kita perlu menambahkan if lagi untuk membuat keputusan. Jadi apabila dia tidak sesuai kriteria yang di sini, dia akan langsung geser ke if yang kedua. Yaitu ini. Kondisi suhu kurang dari sama dengan 30 and kelembapan lebih dari sama dengan 70. Oke. Lalu kita buat output yang kedua, ini kondisi optimal. Di sini kondisi optimal tidak tindakan. Kita masukkan kondisi optimal. Kondisi optimal tidak tindakan. Tindakan. Oke. Terus sini kita buat if yang ketiga untuk ini dan lainnya. Kita buat if yang ketiga. Kondisi suhu itu lebih dari 30 dan kelembapan kurang dari 50. Oke. Nah, kita buat output tanaman kering. Aktifkan pompa air. Sebentar. Tanaman kering. Aktifkan. Lalu kita buat juga output di sini. Periksa sensor, data tidak valid. Oke. Di sini ketikkan periksa sensor, data tidak valid. Oke, di sini sudah. Nah, di sini kita akan memberikan output dan input untuk dia bisa mengulang dan mengambil keputusan sesuai kita mau. Seperti di sini kita tambahkan outputnya terlebih dahulu. Kita ketikkan, apakah Anda ingin melanjutkan? Tanya dalam kurung iya, maka dia harus menjawab 0, dan jika tidak, dia harus menjawab 1. Oke, seperti ini. Kita masukkan input yang sudah kita declare di atas keputusannya. Input keputusan. Oke. Nah, di sini kita akan tambahkan output terakhir apabila dia sudah menyelesaikan program di bawah program di sini. Kita akan menambahkan output selesai. Terima kasih. Selesai. Oke. Akan coba kita running dan kita akan testing. Oke. Masalah kondisi suhu. Di sini rentang kita coba yang kondisi optimal dulu ya. Jadi 25 dan 70. Kondisi optimal tidak tindakan. Apakah ini melanjutkan? Ya, kita lanjutkan. Kita coba lagi. 20. Sini 70. Oke, itu masih kondisi optimal. Lalu kita coba lagi di angka 15. 70. Oh, maaf. Kita lupa melanjutkan ya.
Coba di 1575. Tanaman lembab pemanas perlu dinyalakan. Nah, kita akan stop nih. Kita coba stop. Selesai. Terima kasih. Nah, kita sudah membuat alur pemrogramannya ya. Nah, jika sudah membuat alur pemrogramannya, kita akan mudah dalam membuat pemrograman di Python ya. Jadi di sini kita akan membuat Python ya. Kita akan membuat Python atau ini bisa kita ubah di sini aja nih. Kita cut, kita pindah ke sini. Press. Nah, biar lebih simpel. Oke. Sebentar ya. Ada chat masuk. Oke. Kita akan membuat Python. Sebentar ya. Aduh. Kita akan membuat program Python di sini. Nah, oke. Ini sudah membuat baru ya. Oke, yang pertama kita akan buat output yang di sini. Ini bebas ya, mau buat atau enggaknya. Cuman kalau saya buat outputnya, yaitu kita masukkan perintah print. Oh, bentar, kita ubah sintaksnya dulu. Sintaksnya biar menggunakan Python dan ada warnanya lebih jelas. Print. Ini sistem pemantauan hidroponik pintar. Sistem pemantauan hidroponik pintar. Lalu kita akan buat. Nah, kita kan di sini sudah ada keputusannya ya. Sudah ada integer keputusan. Nah, jadi kita buat keputusannya dulu, yaitu keputusan sama dengan 0. Karena di sini ada assign ya. Jadi di sini keputusan sama dengan 0. Oke. Nah, di sini kita pakai karena di sini kita menggunakan looping while, jadi kita di sini pakai while. While keputusan 0. Mana keputusan sama dengan 0. Oke. Nah, di sini kita akan membuat output selanjutnya, yaitu ada nih, di sini ada output masukkan kondisi suhu dan input kondisi suhunya. Nah, jadi di sini kita pakai titik 2 agar dia terinden masuk ke while. Nah, kita masuk ke print. Print terlebih dahulu buat output dan inputnya. Ntar print masukkan suhu, kondisi suhu. Masukkan kondisi suhu, kita pakai satuan Celcius. Lalu di sini ada, nah kita masukkan inputnya, kondisi suhu integer input. Karena di sini kita memakai kita memakai integer ya. Ntar masukkan kondisi suhu sama dengan integer input. Oke, seperti ini. Lalu kita buat yang kedua. Tadi kan kondisi suhu dan kelembapan. Nah, kita buat yang kelembapan dulu. Oke, berarti di sini kelembapan. Oh, maaf, kita buat print dulu. Print masukkan kelembapan. Ini maaf, ini suhu. Kita hapus dulu. Kelembapan dalam kurung satuan persen. Oke. Nah, kita buat yang kita integer tadi. Kelembapan sama dengan integer input. Nah, sudah kita langsung masuk ke kondisi yang if. Nah, di sini if ini kondisi suhu 25 N kelembapan 70. Tuh. Lalu kita masukkan di sini if
Nah, kita masukkan perintah if yang ada di sini. Kondisi suhu 25 and kelembapan 70. Nanti if kondisi suhu 25 and kelembapan kurang dari lebih dari 70. Maaf. 70. Sini kita pakai jadi kedua. Kita masukkan print buat mengeluarkan output yang di sini. Print tanaman lembab pemanas nyalakan. Berarti tanaman lembab pemanas dinyalakan. Lanjut kita masuk if yang kedua di sini. Nah, karena kita perintahnya di sini, sebentar, perintahnya di sini. Mana ya? Sebentar. Saya tadi melihat ada perintah dia menggunakan if, elif, dan else. Nah, ini sih. Menggunakan struktur if, elif, else. Nah, di sini kita akan menggunakan elif. Elif, kondisi suhu. Kondisi suhu kita masukkan if yang di sini. Kondisi suhu lebih kurang dari sama dengan 30 and kelembapan lebih dari sama dengan 70. Masukkan titik 2 biar masuk ke indennya. Kita buat outputnya lagi yang ada di sini, kondisi optimal. Kondisi optimal. Optimal tidak ada tindakan. Tidak ada tindakan. Oke, lanjut kita buat elif yang kita buat if yang ketiga di sini. Di sini. Elif kondisi suhu. Di kondisi suhu ini kita lihat lebih dari 30 derajat. Lebih dari 30 and kelembapan kurang dari 50. Kurang dari 50. Nah, di sini masukkan outputnya. Masukkan output print kondisi printnya di sini outputnya itu tanaman kering. Pemanas nyalakan. Dinyalakan. Nah, kita kan ini ada output satu lagi ya di sini. Nih output periksa sensor data tidak valid. Nah, karena di sini udah masuk ke if terakhir, kita menggunakan else yang dimana itu mengakhiri dari keputusannya. Yaitu berarti else. Kita tidak perlu masukkan seperti kondisi suhu 30 kelembapan karena di sini sudah masuk ke elif. Jadi kita hanya perlu titik 2 untuk indent. Print periksa sensor data. Sensor data. Periksa sensor data. Periksa sensor data tidak valid. Sensor data tidak valid. Oh maaf, lupa titik 2-nya saya. Berarti di sini titik 2. Nah, jika di sini sudah, nih kita lanjut ke flowchart yang seterusnya. Nah, di sini kita akan membuatkan output di sini. Apakah Anda ingin melanjutkannya? Ya atau tidak? Jika iya menjawab 0 atau tidak, dia menjawab 1 gitu. Nah, jadi di sini kita buat print apakah Anda ingin melanjutkan? Titik 2 dulu, maaf. Titik 2. Apakah Anda ingin melanjutkan? Jika iya, menjawab 0. Menjawab 0, ya. Jika tidak, menjawab 1.
di sini kita akan masukkan input lagi perintahnya, yaitu di sini ada input keputusan. Berarti kita akan masukkan lagi keputusan yang di sini yang sudah kita integer. Keputusan sama dengan integer input. Di sini selesai. Nah, jika sudah, kita akan masuk ke output terakhir. Di sini output selesai dan terima kasih. Berarti di sini kita masukkan sini print selesai. Terima kasih. Nah, ini kita kapitalkan saja biar terlihat enak. Di sini kita sudah selesai membuat pemrogramannya dan kita akan coba running. Oke, kita save terlebih dahulu. Lab 3 nomor 1 257820069 agar kita bisa running menggunakan Python. Nah, di sini kita buka file explorer yang sudah kita save tadi nih. Di sini kita klik di sini untuk ketik cmd buat runningnya. Nah, kita ketik Python lab 3 nomor 1 257820069.py. Oke, di sini ada yang error. Oke, sebentar, akan coba. Oh, di sini. Nih, kita lihat perintah. Maaf. Lihat di sini. Di line 4. Nah, line 4 ini kita akan coba. While keputusan kenapa enggak merah? Tidak merah atau pakai 0 saja? Keputusan titik 2. Coba kita save. Apakah benar? While keputusan 0 syntax yang awal invalid syntax, maybe you mean kita perlu ini guys, lupa. Di while ini kita menggunakan sama dengan 2. Iya, lupa. Maaf guys. Oke, berarti di sini sama dengan. Nah, ini dia ini yang bikin salah, bikin error. Oke, kita coba jalankan lagi. Nah, di sini kita akan mencoba masukkan kondisi suhu. Nah, di sini saya sudah membuat 3 skenario di sini. Di sini ada 15%, 85%, lalu ada 15 derajat 85% itu tanamannya menjadi lembab, lalu 26 derajat 71% dia kondisinya optimal, dan juga 45 derajat dan 45% itu tanamannya kering. Nah, mari kita coba. Yang pertama di sini 15 derajat suhunya, lalu kelembapannya itu ada di 85%. 85%. Nah, tanaman lembab menghasilkan. Nah, di sini benar. Tanaman lembab. Oke. Lalu kita coba skenario kedua 26 derajat. Maaf, kita coba lanjutkan dulu. Ketik 0 untuk melanjutkan. 26 derajat di sininya kelembapannya 71%. Kita coba kondisi optimal. Nah, benar. Di sini kondisi optimal. Ya, harusnya emang seperti itu jawabannya. Lalu coba kita lanjut lagi dengan 45 derajat. 45 derajat dan 45% kelembapan. Nah, di sini betul nih outputnya tanaman kering, pemanas nyalakan. Sepertinya sudah kita buat flowchart tadi. Lalu kita akan menyudahi programnya. Selesai. Terima kasih. Nah, jadi gitu guys untuk pembuatan pemantauan ya hidroponik pintar. Oke, selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di sini ya. Nah,
sini. Oke. Nah, kita akan menjawab ini. Sebutkan satu hal yang ditemukan selama menjalankan program. Yang saya temukan selama menjalankan program tadi kan error ya untuk kesetaraan ya. Nah, jadi di dalam program itu kita tidak boleh melupakan sedikit pun. Nih, tidak boleh melupakan sedikit pun seperti kesetaraan, lalu ada indentasi harus pas dan juga hal-hal kecil seperti ini tidak boleh lupa dan simbol-simbol yang digunakan tidak boleh salah, harus sesuai dengan em, ketentuan yang ada. Nah, lalu di soal yang keenam juga sebutkan juga bagian paling penting dari loop. Nah, menurut saya yang paling penting dari loop ini adalah while ya untuk di pemrograman ini, karena loop di sini membaca data dan melakukan pengulangan. Nih, di sini nih. Nih, while keputusan. Nah, di sini kita akan membuat while keputusan, lalu membuat if, elif, dan else sehingga dia bisa menentukan keputusan yang akan dibuat. Nah, lalu sini lah. Oke, ini saya buka lagi. Nah, ini kesimpulan dari pemrograman dan video yang saya buat kali ini adalah program ini menunjukkan bahwa pemrograman ini menunjukkan while yang bekerja secara terus-menerus dan juga dijalankan tanpa memasukkan ulang. Jadi maaf, di sini sistem hidroponik ini bisa melakukan atau mengecek kondisi secara real time. Jadi begitu untuk kesimpulannya. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.